Maafkan kami, Mat, karena sudah menyembunyikan ini semua. Tapi sekarang ada masalah yang jauh lebih penting. Ada beberapa hal yang belum kau ketahui, jawab Pak Kusno. Ahmad dia memperhatikan, pandangannya menatap tajam ke mata Pak Kusno. Dia bertanya-tanya, hal lain apa yang dimaksudkan oleh mertuanya itu, selain tentang makhluk yang menjadi sumber masalah di keluarga ini. Apa yang sebenarnya belum kau ketahui? Tanya Ahmad hati-hati. Banyak, bahkan lebih banyak dari yang kau kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pak Kusno menghela nafasnya. Ia berpikir, semestinya Ahmad juga harus mengetahui semuanya. Setelah kamu bicara dengan Dinda tentang siapa kami, ada yang ingin kubicarakan tentang Sukma Aji, kata Pak Kusno. Keputusannya sudah bulat. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi dari Ahmad. Soal apa, Pak? Tanya Ahmad penasaran. Nanti, setelah Dinda tahu siapa kami sebenarnya, akan kuberitahu semuanya, tegas Pak Kusno. Mereka terus berjalan. 15 menit kemudian akhirnya tampak gapura pemakaman yang terlihat suram. Din, sini, panggil Ahmad saat mereka mulai memasuki area pemakaman. Ada apa, Om? Tanya Dinda yang masih sebal dengan Ahmad. Ya sini, Om mau Dinda dekat-dekat sama Om, ucap Ahmad. Mendengar apa yang diucapkan bapaknya itu justru Dinda merinding, merasa sedang dipanggil oleh om-om hidung belang. Geli, sungguh Dinda saat berada di samping Ahmad. Ya kamu panggil ayah pakai sebutan om. Ya sudah, kan memang itu kepinginan kamu, ucap Ahmad terkekeh. Ingin sekali dia melihat Dinda sewaktu kecil, melihat tingkah yang menyebalkannya. Sudah di sini saja, Pak, ucap Ahmad berbicara dengan Pak Kusno. Bunganya mana ya, Pak? Loh, ya belum beli, ujar Pak Kusno polos. Dia sebenarnya tahu kalau Ahmad sedang mencoba untuk berduaan dengan Dinda. Loh, tadi kan saya sudah bilang beli bunganya di tempat Pak Malik. Kirain sudah dibelikan, ucap Ahmad dengan nada mulai meninggi. Sudahlah ya, gak pakai bunga juga gak apa-apa kan, ujar Dinda yang tidak mau melihat Ahmad marah-marah. Ahmad memandangi Pak Kusno, segera mengedipkan matanya. Saya permisi beli bunga dulu ya, cuma di depan situ kok. Bapak sama Dinda tunggu di bawah pohon itu saja, biar tidak panas. Ayo Bu, kata Pak Kusno yang langsung menggandeng Bu Marni. Ya, kan gak perlu tahu seperti itu sama mereka, ucap Dinda. Maaf ya, sengaja ayah meminta mereka untuk pergi. Ada yang ingin ayah sampaikan sama kamu, ucap Ahmad. Dinda terdiam, memandangi ayahnya lekat-lekat. Bicara soal apa? Tanya Dinda penasaran. Kamu ingat waktu ayah bilang kalau semua akan dijelaskan oleh Pak Kusno dan Pak Marni? Waktu kamu tanya kenapa ibumu bisa sampai menaruhmu di panti, ujar Ahmad. Dinda mengangguk mengiyakan. Memangnya Dinda tidak penasaran siapa orang tua dari ibumu? Tanya Ahmad memandang putri semata wayangnya. Ya penasaran, tapi kan ayah bilang nanti Dinda pasti tahu semuanya. Ya sudah, kalau sudah waktunya pasti juga nanti ayah cerita toh, ucap Dinda yang mulai mengerti arah pembicaraan ayahnya. Ia memperhatikan Ahmad lekat-lekat, menunggu apa yang ingin disampaikan oleh bapaknya itu. Sudah lama Pak Kusno dan Mbok Marni kerja sama eyangmu. Bahkan dulu Mbok Marni yang membantu eyang putri mengurus ayah. Singkatnya saat ayah berumur 24 tahun, tiba-tiba saja eyang kakung meminta ayah untuk menikahi perempuan.
Kamu tahu siapa perempuan itu? Tanya Ahmad. Dinda menggeleng. Ia pura-pura tidak tahu siapa wanita yang dimaksudkan oleh bapaknya itu. Anak dari Pak Kusno dan Mbok Marni, ucap Ahmad singkat. Maksud ayah? Jadi Mbok Marni dan Pak Kusno orang tua ibu? Tanya Dinda pura-pura kaget, mengikuti alur pembicaraan bapaknya. Ahmad mengangguk. Kenapa ayah gak cerita sama Dinda dari awal? Ucap Dinda pura-pura kesal. Maaf Yondo, semua karena keluarga Sukma Aji. Kalau mereka tidak melakukan perbuatan syirik itu, pasti kita masih berkumpul bersama dengan ibumu, ujar Ahmad getir. Dinda sedikit tersentak. Entah kenapa dia merasa kalau sebenarnya Ahmad tahu sesuatu. Maksudnya? Tanya Dinda penasaran. Kali ini dia tidak pura-pura. Keluarga Sukma Aji secara turun-temurun memiliki sebuah ikatan perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika Ahmad mengucapkan kalimat itu, seketika suasana menjadi tegang. Mereka tidak sadar jika sedang membicarakan hal yang tabu di pemakaman. Ayah tahu semua dari catatan yang ditinggalkan oleh Eyang Kakungmu. Semenjak itu pula ayah mencari keberadaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dibantu oleh Hamdan, akhirnya ayah tahu tentang apa yang terjadi denganmu. Semua catatan yang ditinggalkan bapakku dan ibumu sudah cukup menyadarkan ayah kalau semua seharusnya ditimpakan kepadaku, ucap Ahmad memandang ke arah makam istrinya. Buku yang kau ambil beberapa malam lalu milik Eyang Kakungmu. Ya, ayah tahu kamu sudah mengambilnya dari berangkas milik ayah, ucap Ahmad saat mendapati raut wajah Dinda berubah. Maaf, karena Dinda sudah lancang, ucap Dinda tertunduk malu. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Kalau ayah yang jadi dirimu juga pasti akan melakukan hal yang sama, tukas Ahmad tersenyum kepada Dinda. Jadi ayah yang meminta Pak Hamdan untuk menjadi Dinda? Tanya Dinda. Ahmad menolehkan kepalanya memandang Dinda lekat-lekat. Tidak. Ayah tahu anak ayah masih hidup, tapi tidak mau membuatmu masuk ke dalam lingkaran setan ini. Ingat waktu ayah memintamu untuk pergi saat pertama kali bertemu. Ayah benar-benar khawatir. Bahkan sempat ayah marah besar kepada Hamdan karena sudah membawamu kembali ke rumah terkutuk itu, jelas Ahmad. Dinda terdiam. Dia mengingat-ingat semua ucapan yang dilontarkan oleh ayahnya. Kenapa ayah bohong kalau ayah tidak tahu alasan kenapa ibu menaruh Dinda ke panti? Tanya Dinda. Kini Dinda melihat mata Ahmad mulai memerah. Ayah tidak mau membuatmu khawatir. Meski Hamdan memastikan kalau ritual yang sudah dilakukan oleh Pak Kusno dan bapakku akan menyelamatkanmu, tapi ayah yakin selama ayah masih hidup makhluk itu akan selalu menjadi masalah di keluarga kita. Dan ayah juga tidak mau membuat Pak Kusno dan Mbok Marni kepikiran mereka itu orang yang baik. Ayah punya hutang budi dengan mereka, ucap Ahmad sengau. Dinda pikir keluarga itu harus saling membantu. Dengan kalian menyembunyikan rahasia satu sama lain, akhirnya juga akan membuat masalah semakin menjadi rumit. Dinda belajar untuk berbagi saat hidup di panti, ucap Dinda mantap. Ia memang selama ini selalu diajari oleh Bu Nawang agar tidak menyimpan masalahnya sendiri. Setelah kita pulang dari makam, kita bicara dengan Pak Kusno dan Mbok Marni. Kita coba selesaikan semua. Jangan ada rahasia dan kebohongan lagi. Dinda mohon sama ayah, ucap Dinda cepat saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni sedang berjalan ke arah mereka. Baik, nanti kita bicarakan ini semua dengan mereka ya, Nduk, ucap Ahmad tersenyum kepada Dinda. Melihat kedatangan Pak Kusno dan Mbok Marni, Dinda hanya mengangguk menyetujui permintaan bapaknya. Ini bunganya, Pak. Maaf, lama, ucap Mbok Marni sambil menyerahkan sekeranjang bunga mawar dan kenanga.
untuk diletakkan di makam Ajeng dan keluarga lainnya. Mari, Pak, Dok, kita ke makam Ajeng dulu, ucap Ahmad. Sejak kapan kamu tahu soal Dinda, Mat? Tanya Pak Kusno penasaran ketika Ahmad selesai menceritakan tentang apa yang ia ketahui. Sejak aku membaca catatan yang ditinggalkan oleh Ajeng, meski aku merasa dikhianati oleh kalian semua, aku memilih untuk diam. Aku tidak ingin lelembut yang sudah menjadi peliharaan keluarga ini mengincar Dinda, ucap Ahmad getir. Pak Kusno menghela nafas panjang. Dia tidak mengira jika Ahmad sudah mengetahui tentang keberadaan Dinda. Maafkan kami, Mat, karena sudah menyembunyikan ini semua. Tapi sekarang ada masalah yang jauh lebih penting. Ada beberapa hal yang belum kau ketahui, jawab Pak Kusno. Ahmad dia memperhatikan. Pandangannya menatap tajam ke mata Pak Kusno. Dia bertanya-tanya, hal lain apa yang dimaksudkan oleh mertuanya itu, selain tentang makhluk yang menjadi sumber masalah di keluarga ini. Apa yang sebenarnya belum kau ketahui? Tanya Ahmad hati-hati. Banyak. Bahkan lebih banyak dari yang kau kira, ucap Pak Kusno sambil membakar sebatang rokok di tangannya. Selama ini mungkin kau sudah tahu tentang apa yang terjadi dengan Dinda, tapi ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, lanjut Pak Kusno. Maksudnya? Ucap Ahmad kebingungan. Sosok wanita yang kau ceritakan tadi bukanlah makhluk yang mengincar nyawa kalian, ucap Pak Kusno. Ahmad terdiam, mencoba mencerna kalimat yang diucapkan oleh Pak Kusno. Jika memang dedemit yang selama ini ia temui bukanlah peliharaan keluarga Sukma Aji, siapakah sebenarnya sosok itu? Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Desak Ahmad. Pak Kusno menghembuskan napas panjang, disertai asap rokok yang keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Seperti yang kukatakan tadi, sosok wanita yang selama ini kamu lihat bukanlah perewangan milik keluarga Sukma Aji. Justru dialah yang menjagamu dari sosok Sengkolo. Namun semua berubah saat Dinda kembali ke rumah ini beberapa hari lalu, ucap Pak Kusno. Sengkolo? Siapa Sengkolo? Potong Ahmad. Dialah perewangan dari keluarga Sukma Aji. Kehadirannya selalu ditandai dengan suara wayangan dan aroma bunga mawar. Terkadang dia pun meninggalkan kelopak bunga mawar di waktu-waktu tertentu, jelas Pak Kusno. Awalnya aku mengira kalau Sengkolo tidak akan muncul lagi dengan semua ritual yang sudah kami lakukan. Sama sepertimu, aku juga berpikir jika ritual lebur Sukma itu mampu menjaga Dinda dari Sengkolo. Walaupun dia kembali ke rumah ini, tapi kini ritual itu sudah tidak berguna, ucap Pak Kusno. Mereka semua yang ada di dalam ruangan memperhatikan Pak Kusno. Tidak ada satupun yang menyela. Bahkan saat laki-laki tua itu berhenti sejenak untuk menghisap rokoknya. Sejak kembalinya Dinda, dia sudah mendapat banyak petunjuk tentang kehadiran Sengkolo. Dari mulai dia mendengar suara wayangan yang berasal dari arah kamarmu, adanya kelopak bunga mawar yang berserakan di bawah ranjangmu, hingga dia melihat sosok Ratmi, jelas Pak Kusno. Ahmad mengerutkan dahinya. Suara wayangan dari arah kamarku. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Ahmad kebingungan. Pak Kusno menggeleng. Tidak. Selama Ratmi ada di dekatmu, kamu tidak akan pernah bersinggungan dengan Sengkolo. Dan salah satu tanda lainnya jika Sengkolo terbebas yaitu dengan kesembuhanmu. Itulah perjanjian yang dibuat oleh Sukma Aji dan sosok Ratmi. Kalau aku dicek oleh Ratmi dan kalian sudah melakukan ritual untuk menjauhkan Sengkolo dari Dinda, kenapa ritual itu bisa rusak? Tanya Ahmad penasaran. Sekali lagi Ahmad memandang ke arah mereka. Cukup lama Pak Kusno terdiam, tidak menjawab pertanyaan Ahmad. Pak Kusno, desak Ahmad. Iya,
Ucap Dinda dipotong oleh Mbok Marni memintanya untuk diam. Biarkan kakekmu yang menjelaskan, ucap Mbok Marni. Takut jika Ahmad mengetahui kalau anaknya sudah melakukan hubungan terlarang, dia akan meluapkan emosinya kepada Dinda. Dinda sudah akan menikah, Mat, ucap Pak Kusno pada akhirnya. Ahmad terperanjat. Dia tidak mengetahui perihal rencana pernikahan anaknya. Dia menatap Dinda dalam-dalam, mencoba mengonfirmasi kebenarannya. Apakah yang diucapkan kakekmu benar? Tanya Ahmad. Dinda mengangguk, menjawab pertanyaan bapaknya. Dia masih tidak berani menatap Ahmad secara langsung. Perasaan takut menyelimuti batinnya. Jadi karena Dinda akan menikah, lantas ritual yang dulu pernah kalian lakukan bisa rusak? Tanya Ahmad. Semua yang ada di ruangan itu menggeleng. Ahmad semakin bingung. Rasa jengkel mulai ia rasakan. Ayolah, jelaskan saja apa yang sudah terjadi, ucap Ahmad keras. Tahan emosimu, Mat. Baiklah, akan kujelaskan. Ritual bersukma itu rusak karena Dinda pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, ucap Pak Kusno lantang. Mata Ahmad membulat, melotot ke arah Dinda. Dia tidak menyangka jika anaknya sudah melakukan hal seperti itu. Maafkan Dinda ya, ucap Dinda lirih. Siapa laki-laki itu? Ucap Ahmad. Namun tatapannya mengarah langsung ke bola mata Dinda. Rasa marah muncul di hati Ahmad. Belum sempat Dinda menjawab pertanyaan Ahmad, Mbok Marni sudah mendahuluinya. Itu tidak penting sekarang. Untuk saat ini, yang terpenting bagaimana menjauhkan Sengkolo dari kalian berdua. Seharusnya kau menyalahkan dirimu sendiri, Mat, bukan mempermasalahkan sesuatu yang sudah terjadi. Dinda selama ini sudah jauh dari keluarganya, dan kamu masih mau menyudutkannya. Tukas Mbok Marni tajam. Dinda menengok ke arah Mbok Marni yang mukanya sudah merah padam, terkesima, karena tidak biasanya ia membalas ucapan Ahmad dengan nada tinggi dan keras seperti itu. Benar, ini semua salahku. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Ahmad melunak. Panggil Ratmi, cari tahu bagaimana caranya memutuskan ikatan yang sudah turun-temurun di keluarga kalian, kata Pak Kusno. Bagaimana caranya? Tanya Ahmad. Itu urusanku. Yang terpenting sekarang kalian harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Aku tahu bagaimana kandasnya Sengkolo. Aku sendiri sudah melihat bagaimana dia berbuat keji kepada manusia, ucap Pak Kusno sembari beranjak meninggalkan ruangan. Pak, tunggu, aku belum selesai. Apa yang diinginkan Sengkolo dan Dinda? Apa yang diinginkan Sengkolo dari Dinda? Bukankah seharusnya dia mengincarku? Tanya Ahmad. Selain mengambil nyawamu, saat ini juga dia ingin menikahi Dinda, ucap Pak Kusno. Ahmad menghela nafas. Kepalanya terasa begitu berat. Berulang kali dia mengusapkan telapak tangannya ke wajahnya. Mengapa Sengkolo ingin menikahi Dinda? Tanya Ahmad getir. Mbok Marni benar-benar terenyuh dengan nasib Ahmad. Tenangkan dirimu, Mat. Berdoalah semoga semua baik-baik saja, ucap Mbok Marni. Dosa apa yang telah kulakukan, Mbok, sampai anakku ikut menanggung karmanya, ucap Ahmad prihatin. Begitulah kehidupan, kamu harus lebih tenang dan kuat menjalaninya. Ini semua demi anakmu, setidaknya itu yang akan kulakukan untuk menyelamatkan cucuku. Ingat, aku sudah pernah kehilangan anak. Jangan sampai itu terjadi dengan dirimu, tegas Mbok Marni. Ahmad termenung, matanya terpejam, mencerna setiap kata-kata yang diucapkan oleh Mbok Marni. Meskipun dia merasa dunia ini tidak adil, tapi ada orang yang jauh lebih tersiksa dari dirinya. Kita lakukan apa yang kakekmu sampaikan, ucap Ahmad kepada Dinda. Malam kembali datang. Suara serangga terdengar merdu saling bersahutan.
seolah suara mereka menjadi pengiring di setiap aktivitas yang terjadi di rumah keluarga Sukma Aji. Saat ini Dinda sedang berada di dalam kamar ayahnya. Sedari sore, dia berada di sana. Ahmad memintanya untuk menceritakan semua detail apa yang sudah Dinda lalui selama ini. Jadi, Ratmi mengatakan kalau ayah bisa hidup karena dia masih ada di sini. Tanya Ahmad dengan nada tidak percaya. Dinda menganggukkan kepalanya. Itu yang diucapkan Ratmi. Bukan Dinda tidak senang dengan kesembuhan ayah, tapi khawatir kalau apa yang dikatakan jin itu benar, potong Ahmad. Dinda kembali menganggukkan kepalanya. Jangan mudah percaya dengan ucapan mereka, Nduk. Hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin, jelas Ahmad. Jadi, kapan ayah bisa ketemu dengan calon suamimu? Tanya Ahmad untuk mengalihkan pembicaraan. Besok, saat semua masalah di keluarga ini sudah selesai, ayah, jawab Dinda. Ahmad mengangguk mengerti. Andai eyangmu tidak melakukan persekutuan itu, mungkin kita masih bisa berkumpul bersama ibumu, kumam Ahmad. Dinda bermimpi ketemu eyang, sahut Dinda. Teringat akan mimpi yang dialaminya semalam. Seketika Ahmad menengok ke arah Dinda. Eyang siapa? Ya, Eyang Sukma Aji. Beliau meminta untuk mengakhiri semua ini dan berpesan agar Dinda tidak melakukan apa yang sudah dia lakukan, terang Dinda. Sebenarnya ayah juga tidak pernah suka dengan segala macam hal yang berkaitan dengan ritual gaib. Apa yang dilakukan eyangmu dan Pak Kusno tidak pernah membuahkan hasil yang baik, kata Ahmad sengit. Memang sejak dulu Ahmad tidak begitu percaya dengan hal yang berbau dedemit, terlebih dengan segala macam ritual yang sudah dilakukan oleh ayahnya dan Pak Kusno. Eyang hanya ingin anaknya bisa hidup lebih lama, setidaknya itu yang dulu ia lakukan, jawab Dinda. Matanya menatap lurus ke arah Ahmad, seolah sedang memberitahu apa yang dilakukan oleh Sukma Aji semata-mata untuk kehidupan anaknya. Tidak percaya, ucap Dinda tersenyum. Sekarang apa bedanya dengan ayah yang membiarkan Dinda hidup di panti asuhan? Ayah membiarkan Dinda hidup di panti agar memiliki kehidupan normal, kan? Ya mungkin sama dengan Eyang Sukma Aji. Dia juga menginginkan agar anaknya bisa menjalani kehidupan yang normal, walaupun mengorbankan banyak orang, lanjut Dinda. Ahmad termenung mendengar penuturan anaknya. Seolah mendapatkan tamparan keras, dia menyadari ternyata selama ini apa yang sudah dilakukan juga tidak jauh berbeda dengan Sukma Aji. Kenapa tatapan ayah begitu? Tanya Dinda saat mendapati Ahmad menatapnya dengan sorot mata kekaguman. Ahmad menggelengkan kepalanya. Maaf, Dok. Maafkan perbuatan ayah. Semua pasti berat untukmu. Sudahlah ya. Lebih baik kita segera bersiap, ujar Dinda sembari membantu Ahmad mengenakan sweater hangat miliknya. Setelah Ahmad selesai memakai baju hangatnya, segera mereka keluar kamar, menuju taman belakang di mana Pak Kusno dan Mbok Marni sedang mempersiapkan ritual untuk memanggil Ratmi. Sesampainya di sana, Dinda segera mendorong kursi roda menuju ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni yang sedang duduk di bawah pohon mangga. Apakah semua ini aman, Pak? Tanya Ahmad penuh keraguan. Kenapa? Kamu takut? Kalau takut lebih baik kamu tunggu di dalam kamar saja, Mat. Tugas Pak Kusno. Ahmad tertawa mengejek. Takut? Sudah puluhan kali aku bertemu dengan wanita itu, Pak. Apalagi yang perlu kutakutkan? Timbal Ahmad mengejek. Aku lupa kamu sudah berteman dengan dedemit itu. Bahkan kalian sudah sering tidur bersama, kan? Ucap Pak Kusno menimpali Ahmad. Dejak Ahmad. Sejak dulu memang laki-laki di depannya ini tidak pernah berubah. Mulutnya seringkali menyambar-nyambar seperti wanita yang suka bergosip. Yah, Dinda tidak menyangka
selera ayah seperti itu. Emang ibu kurang cantik ya? Ucap Dinda yang kini juga sudah berdiri di sebelah Ahmad. Cucu sama kakek kok tidak ada bedanya, gerutu Ahmad jengkel. Walah Mat, sudah tua, kok gampang merajuk, kata Pak Kusno. Siapa yang gampang merajuk? Kamu itu Pak, sudah tua, mulutnya kok lemas, balas Ahmad tidak terima. Seketika senyum di bibir Pak Kusno menghilang. Ia menatap Ahmad marah, sedang Dinda dan Mbok Marni yang melihat tingkah mereka tergigit geli. Sepertinya sebentar lagi pesta pernikahan mereka bakal diumumkan, Bu, bisik Dinda. Iya dok, si Mbok ikhlas kalau kakekmu menikah sama Ahmad, balas Mbok Marni. Lambini, ucap kedua laki-laki itu menoleh kepada mereka ke arah Dinda dan Mbok Marni yang masih cekikikan. Tuh kan, Bu, bisa kompakan gitu, sahutnya tertawa keras. Dia sudah tidak bisa menahan tawa lagi. Di bayangannya muncul Ahmad dan Pak Kusno yang sedang mengenakan pakaian pengantin. Jadi tidak ini, apa mau ngomong terus? Kata Pak Kusno berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Dinda dan Mbok Marni mengangguk dengan masih menahan tawa, sedang Ahmad terlihat mencibir. Ya sudah, kalian mundur, jangan lakukan apapun yo, ucap Pak Kusno kembali serius. Sejurus kemudian Pak Kusno langsung duduk di depan sesajen yang sudah ia siapkan. Kemudian menghidupkan dupa dan kemenyan di atas tungku kecil. Sontak mereka bertiga yang ada di belakang Pak Kusno mundur beberapa langkah. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Kusno, yang terdengar hanyalah kumaman. Beberapa menit menunggu, mereka mengarahkan pandangan ke segala sisi, seolah sedang mencari sesuatu, hingga terasa ada hawa dingin yang menyeruak di antara mereka. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba saja berubah saat embusan angin datang. Dinda merapatkan tubuhnya ke Mbok Marni. Matanya tertuju kepada pohon mangga yang ada di depannya. Terlihat asap tebal muncul di depan Pak Kusno, kemudian berubah memadat menjadi siluet sesosok wanita. Ratmi, ucap Dinda lirih. Sama seperti yang dilihat oleh Dinda, Ahmad juga melihat sosok Ratmi. Namun kali ini ia melihatnya secara langsung. Tubuh Pak Kusno beranjak mundur ke arah mereka. Tatapannya terpaku pada sosok Ratmi yang masih berdiri di depan sesajen yang sudah ia siapkan. Pak, ucap Ahmad saat mendapati Pak Kusno sudah berada di sampingnya. Sudah perhatikan, potong Pak Kusno. Dinda tersentak, tangannya mencengkeram lengan Mbok Marni saat melihat Ratmi yang mulai memakan sesajen yang ada di atas tampah. Opo penginmu? Apa keinginanmu? Tanya Ratmi dengan kepala tertunduk. Tidak ada. Aku cuma ingin tahu bagaimana caranya agar ikatan sukma keluarga ini dengan Sengkolo bisa terlepas, kata Pak Kusno berandi. Dinda terus mengamati Ratmi. Sejak tadi ia tidak melihat mulut wanita itu bergerak. Bahkan suara yang terdengar seperti bergaung di telinganya. Orono, percuma. Iketanku ya wis dadi siji ro getih. Jo meneh saiki, lebur sukmani bocah wedok kuwi wis rusak. Lanangane ya wis gari nunggu patine. Tidak ada, percuma. Ikatan itu sudah menjadi satu dengan darah. Lebur sukma, anak perempuan ini sudah rusak. Laki-laki juga tinggal menunggu ajalnya, kata Ratmi. Jantung Dinda berhenti sejenak saat mendengar ucapan perempuan itu. Ketakutan mulai menjala di batinnya. Belum sempat Dinda mengajukan pertanyaan, tiba-tiba saja Ratmi menggeram. Kepalanya menoleh ke arah Ahmad. Pak Kusno yang menyadari ada yang tidak beres langsung bergerak ke arah Dinda dan Mbok Marni. Keduanya dipaksa menjauh dari Ahmad. Kenapa kek? Tanya Dinda kebingungan. Pak Kusno diam tidak menjawab Dinda. Dia mengangkat tangan menuju ke arah Ahmad yang sudah beranjak dari kursi rodanya. Bapak kenapa kek? Tanya Dinda panik. Pergi, demitnya sudah datang. Pergi, bentak Ratmi sambil menunjuk ke arah Ahmad. Dinda kebingungan melihat ke arah Ahmad dan Ratmi bergantian.
Dilihatnya pula kepulan asap tipis di sekitar tubuh Ratmi yang perlahan menghilang dari pandangan. "Ayah, kenapa, Kek?" tanya Dinda. Pak Kusno tidak menanggapi pernyataan Dinda. Pandangannya terpaku kepada Ahmad yang berjalan sempoyongan ke arah pohon mangga dan mulai memakan sesajen dengan rakus. "Mat," panggil Pak Kusno. Ahmad bergeming. Ia terus memakan bunga 7 rupa yang disediakan untuk Ratmi dengan beringas. "Kek, itu ayah kenapa?" kata Dinda yang terlihat syok. Sesaat kemudian Dinda tersadar. Apa yang dilihatnya bukan sesuatu yang biasa. Tidak mungkin Ahmad bisa berjalan dengan kondisinya saat ini. "Ayah, kenapa?" tanya Dinda lagi. Yang panik berusaha mendekati ayahnya. Namun langkahnya dihalangi oleh Mbok Marni dengan cara memegangi lengannya. Sedang Pak Kusno yang berada di depan terus menggumamkan sesuatu. Dinda tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Kusno. Yang ia pikirkan adalah bagaimana caranya menolong Ahmad. Ahmad menggeram. Seketika kepalanya menoleh ke arah Pak Kusno. "Kenapa kau kodam? Tidak akan mempan," geram Ahmad, yang sudah berdiri dan berjalan sempoyongan menuju ke arah mereka bertiga. "Manungsa ora duwe adab, ditulungi malah belenjani. Wis ngono malah gawe awakku ora iso metu saka panggilan kae. Manusia tidak punya adab, ditolong malah ingkar janji. Terlebih membuatku tidak bisa keluar dari cermin itu," kata Ahmad sambil menelengkan kepalanya. Dinda merinding hebat. Jantungnya berdegup kencang, sorot mata Ahmad tampak tajam dan begitu menakutkan. "Apa karepmu?" tanya Pak Kusno. Ahmad tersenyum mengerikan. Ia masih berjalan ke arah mereka bertiga. Pak Kusno yang berada di depan Dinda dan Mbok Marni meminta mereka untuk mundur dari tempat itu. "Iketan getih sing wis digawe ora iso dibatalake. Tak tunggu sukmane bocah lanang iki dina Selasa Kliwon. Ikatan darah yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan. Aku tunggu sukma anak laki-laki ini hari Selasa Kliwon," geram Ahmad menyeringai. "Ora iso, tidak bisa," kata Pak Kusno berani. "Sukmane bocah iki opo sirahmu tak kepras siji-siji. Sukma dari anak ini atau kepala kalian akan aku potong satu persatu." Cengkraman Dinda semakin kuat. Kakinya sudah gemetaran. Demit yang bersarang di dalam tubuh Ahmad benar-benar berbeda dengan Ratmi. Ia merasakan aura intimidasi yang sangat kuat dari sosok itu. Setelah mengucapkan kalimatnya, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kuat. Aroma bunga mawar juga mulai tercium. Sayup terdengar suara dalang dari dalam rumah. Mata Dinda membulat seketika, menyadari sesuatu. Dia mengetahui sosok demit yang ada di dalam tubuh ayahnya. "Wis ngerti sapa aku. Sudah tahu siapa aku," ucap Ahmad menyeringai. Dinda menggelengkan kepalanya. Di dalam hati ia terus berdoa berharap makhluk itu segera keluar dari tubuh ayahnya. "Orang ngerti sapa aku, tidak tahu siapa aku?" tanya Ahmad parau. Lantas dia berbalik dan kembali berjalan sempoyongan menuju ke arah sesajen yang ada di bawah pohon. Awalnya Dinda mengira kalau ayahnya akan memakan lagi bunga-bunga yang ada di atas tampah. Namun ia salah. Ahmad mengambil gelas kopi dan langsung membantingnya ke tanah. Biar! Ahmad kembali jongkok dan mengambil pecahan gelas yang ada di bawah kakinya. Dia menatap ke arah Dinda dan yang lain dengan tatapan tajam. Tersungging senyum mengerikan di bibirnya. "Masih belum tahu siapa aku? Bagaimana kalau aku bunuh saja bocah ini?" ucap Ahmad sambil tertawa lirih. Dinda terus saja menggelengkan kepalanya. Dia mencoba untuk memberontak namun tangannya masih dipegangi erat oleh Mbok Marni. "Sudah, Nduk, bahaya," ucap Mbok Marni tak kalah panik. "Tapi Mbok," belum sempat Dinda menyelesaikan ucapannya, Pak Kusno sudah menerjang Ahmad dan membuatnya tersungkur di atas tanah. "Bantu pegangin tangannya," teriak Pak Kusno. Mbok Marni dan Dinda langsung berlari ke arah Pak Kusno. Anehnya tidak ada perlawanan dari Ahmad. Ia hanya terus menyeringai. "Ora sah dikon metu, aku bakal metu saka awak iki. Tidak usah diminta untuk keluar, aku akan keluar dari tubuh ini," ujar Ahmad dengan suara tertekan. Benar saja,
Tubuh Ahmad mulai mengejang dan melemas. Pak Kusno yang mengetahui jika Sengkolo sudah keluar, kemudian membalikkan tubuh laki-laki itu. Kita bawa masuk Ahmad ke dalam, ucap Pak Kusno menggendong Ahmad ke dalam rumah. Mereka semua berkumpul di kamar Ahmad. Wajah ketiganya terlihat tegang dan pucat ketika melihat kondisinya yang belum tersadar. Apa yang sebenarnya terjadi, Kek? Tanya Dinda. Pak Kusno masih duduk di sebelah Ahmad, masih mencoba untuk membangunkan laki-laki itu. Sengkolo merasukinya. Ini baru pertama kali terjadi. Biasanya ia hanya menampakkan wujudnya saja, jawab Pak Kusno. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dinda khawatir. Takut jika terjadi sesuatu dengan Ahmad. Niatan untuk mencari petunjuk dengan cara memanggil Ratmi justru membahayakan nyawa ayahnya. Tenangkan dirimu, Duk. Biar si Mbok buatkan minuman hangat untuk kalian, yo, ucap Mbok Marni yang langsung keluar kamar. Dinda mengangguk, tapi matanya masih terpaku ke arah Pak Kusno yang mencoba menyadarkan Ahmad. Setidaknya hanya ini yang bisa kulakukan. Semoga besok keadaannya sudah membaik, ucap Pak Kusno. Dinda menghela nafas panjang. Belum mengerti apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya. Ia hanya bisa berharap keadaan ayahnya akan segera membaik. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbok Marni baru saja masuk ke dalam kamar membawa 3 cangkir teh hangat di atas nampan. Kalian minumlah dulu. Setelah itu kita pikirkan apa yang harus kita lakukan, ucap Mbok Marni. Aku tidak menyangka kalau Sengkolo akan datang, sebab sudah kusediakan sesajen yang biasa digunakan untuk mengalihkan perhatiannya, ucap Pak Kusno. Sebentar, Kek. Sebentar. Kenapa Ratmi pergi ketika sosok Sengkolo muncul? Dinda pikir dia bisa melawan dedemit itu, kata Dinda. Selama ini ia selalu membayangkan kalau Ratmi bisa berkelahi dengan Sengkolo. Ternyata justru wanita itu kabur entah kemana. Dia tidak akan mampu menandingi kemampuan Sengkolo. Ratmi ditanam di rumah ini untuk menyamarkan hawa keberadaan ayahmu, jelas Pak Kusno. Mendengar penjelasan tersebut, Dinda spontan mengusap mukanya. Sesekali dia melihat ke arah Ahmad yang masih terpejam. Sejak tadi sibuk berpikir bagaimana cara agar bisa memanggil Ratmi tanpa diketahui oleh Sengkolo. Karena aku merasa ada yang aneh, ucap Mbok Marni menerawang. Apa maksudnya, Bro? Tanya Pak Kusno. Kalian tidak sadar saat Ratmi mendatangi Dinda, dia bisa memperingatkan bahwa Sengkolo sedang berada di dalam rumah, yang artinya dia bisa muncul kapan saja tanpa diketahui oleh Sengkolo, kan? Jelas Mbok Marni. Dinda termenung, mencerna kalimat Mbok Marni, dan mengingat semua kejadian yang sudah dilalui beberapa malam ini. Dia pun masih mengingat jelas ketika bertemu Ratmi di kamar kakek neneknya. Bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang menghalangi Sengkolo untuk bisa masuk ke dalam kamar Dinda? Tanya Dinda pelan. Pak Kusno dan Mbok Marni menatap Dinda kebingungan. Benar kan? Dulu Dinda pernah melihat kelopak bunga mawar di kamar ini, yang berarti dia bisa masuk ke sini. Namun semalam saat suara wayangan itu muncul, dia bisa memperingatkanku untuk tidak keluar kamar, ucap Dinda bergantian menatap Pak Kusno dan Mbok Marni. Kenapa? Kalau ide itu tidak masuk akal, bisa kita cari cara yang lain, kata Dinda sangsi saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni menatapnya aneh. Ayo kita coba. Aku tidak menemukan ide lainnya. Aku juga merasa kalau di kamarmu memiliki energi yang sedikit berbeda, ujar Pak Kusno yang langsung beranjak menuju pintu. Melihat suaminya beranjak, lantas Mbok Marni menarik Dinda untuk mengikuti laki-laki tua itu. Untung kamu cerdas, Din, ucap Mbok Marni sembari berjalan melangkah ke arah pintu. Dinda hanya menanggapi ucapan Mbok Marni dengan senyuman. Pikirannya masih terus terpaku dengan keadaan ayahnya. Semoga memang Ratmi belum pergi dari rumah ini. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Pak Kusno tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Kenapa, Pak? Tanya Mbok Marni keheranan. Aku mules, Bu. Sebentar ya, ucapnya sambil berlari ke arah kamar mandi yang ada di kamar Ahmad.
Duh, lagi buru-buru malah sempat-sempatnya mules. Mana kentutnya bau lagi, gerutu Mbok Marni. Mau tidak mau Dinda terkekeh. Selain penuh dengan masalah, ternyata keluarga ini juga penuh dengan gurauan. Ya namanya orang sakit perut, Mbok. Celotuk Dinda. Iya Dok, si Mbok curiga. Jangan-jangan tadi kakekmu itu juga makan kembang yo, ucap Mbok Marni. Iya ya Mbok ya. Waduh, kalau begitu kasihan ayah juga Mbok. Besok pagi kalau sudah bangun pasti bunganya sudah mekar, ucap Dinda. Dok, kamu jangan ketularan mereka yo. Si Mbok sudah cukup stres. Kalau ditambah kamu bisa gila nanti, ucap Mbok Marni bergidik. Menengahi suami dan Ahmad saja sudah cukup menguras tenaga. Bagaimana jika Dinda ikut menjadi seperti mereka? Dinda hanya terkekeh. Meskipun baru sebentar mengenal Mbok Marni, dia bisa merasakan kesabaran dari wanita ini. Nungguin apa? Ayo, ucap Pak Kusno saat mendapati istri dan Dinda kembali duduk di samping Ahmad. Ya nunggu panjenengan toh Pak. Mosok nunggu kembangi mekar. Ya nunggu kamu toh Pak. Masa ya nunggu bunganya mekar, ucap Mbok Marni geram. Lah, lagi berak kok ditungguin, kurang kerjaan. Sudah, ayo, ajak Pak Kusno. Lantas mereka bergegas ke kamar Dinda, sementara Pak Kusno menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan. Dinda dan Mbok Marni menunggu di kamar. Mbok, apa Dinda dan ayah bisa selamat ya? Tanya Dinda lirih. Mbok Marni tersenyum dan langsung memeluk Dinda dari samping. Urusan mati itu bukan kehendak jin atau manusia, Dok. Mati itu milik Tuhan. Yang penting kita ikhtiar dulu ya, kata Mbok Marni menenangkan. Tapi Dinda takut, Mbok. Bagaimana kalau tidak ada solusi dari semua masalah ini? Jawab Dinda sendu. Sudah, Simbok juga tidak tahu. Tapi yang Simbok yakini, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar, asal mau berusaha. Terang Mbok Marni sambil mengusap lengan Dinda. Dinda mengangguk. Beberapa kali dia menghela nafas panjang. Dulu ibu orangnya seperti apa, Mbok? Ajeng. Wah, dia itu miniatur dari kakekmu. Tingkah polanya lebih mirip laki-laki daripada perempuan. Keberaniannya jauh lebih besar ketimbang ayahmu, ucap Mbok Marni. Dinda tersenyum dan membayangkan sosok wanita tomboy dengan laki-laki muda yang sifatnya tidak mau mengalah. Lagi ngomongin apa? Ayo sekarang kita coba panggil Ratmi, ucap Pak Kusno yang baru saja masuk ke dalam kamar Dinda. Segera mereka berkumpul di sudut ruangan. Pak Kusno mulai membakar kemenyan dan dupa. Seketika kamar Dinda penuh dengan asap dan bau yang menyengat. Beberapa menit mereka menunggu. Pak Kusno masih duduk bersila. Bibirnya komat kamit, membaca mantra untuk memanggil Ratmi. Brak. Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Sontak mereka bertiga menatap ke arah sumber suara. Kamar yang awalnya terasa pengap tiba-tiba saja menjadi dingin. Embusan angin dari jendela terasa lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin jika Dinda belum pernah bertemu dengan Ratmi, dia akan kaget. Namun karena sudah terbiasa dengan kehadirannya, dia lebih bisa mengendalikan diri. Ratmi, ucap Dinda saat mendapati sosok itu duduk di pinggir kasurnya.